Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran matematika kelas 8. Masih sama dengan pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang teorema Pitagoras. Untuk pertemuan kali ini kita akan menentukan triple Pitagoras. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan disiapkan catatannya dan fokus untuk belajar. Oke. Namun sebelum itu silakan untuk anak-anakku diawali dulu dengan berdoa. Baik, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu 1. Menentukan pasangan triple Pitagoras. Ya, 2. Menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan triple Pitagoras. Nah, apa itu triple Pitagoras? Yaitu pasangan tiga bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Pasangan seperti apa? Kita lihat segitiga berikut ini. Ada sisi A, B, dan C, di mana menurut teorema Pitagoras bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini sesuai dengan materi pertemuan kita minggu lalu ya. Kemudian, apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pitagoras? Nah, kita harus membuktikannya seperti ini. C itu adalah sisi terpanjang, yaitu angka 5. Maka C kuadrat adalah 25. Kemudian untuk A dan B, A adalah 3 dan B adalah 4. Maka A kuadrat tambah B kuadrat yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 9 ditambah 16. Maka hasilnya 25. Jadi kesimpulannya benar bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga terbukti bahwa pasangan atau kelompok bilangan 3, 4, dan 5 merupakan pasangan triple Pitagoras. Kemudian tentukan ya bagaimana kita menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan triple Pitagoras. Sebelum itu kita harus menghafal dulu yang disebut dengan bilangan pokok triple Pitagoras. Kita harus tahu dulu seperti apa bilangan pokok triple Pitagoras. Di sini ada pasangan-pasangan bilangan, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29. Nah, ini mohon untuk anak-anakku atau kalian dihafalkan ya. Dihafalkan untuk apa? Ini penting buat nanti kita menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Kemudian, apa itu sebenarnya tentang bilangan pokok? Bilangan pokok itu anggap saja bahwa ada puluhan triple Pitagoras. Nah, ratusan, ribuan, bahkan mungkin lebih. Nah, banyaknya bilangan pokok itu tentunya ada satu bentuk yang paling sederhana. Nah, bentuk yang paling sederhana inilah yang disebut bilangan pokok dari pasangan triple Pitagoras itu. Contoh misalnya nih, dari satu bilangan saja, satu kelompok bilangan 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini bisa kita pecah menjadi dikali 2 ya, menjadi 6, 8, 10. Kalau kali 3, 9, 12, 15. Kalau dikali 4 itu adalah 12, 16, 20. Dan kalau dikuadratkan itu menjadi 36, 64, 100. Dan 36 tambah 64 itu kan pasti 100. Artinya ini sudah pasti bilangan Pitagoras. Kemudian yang kedua juga 9, 12, 15. Ini kalau dikuadratkan 81, 144. Nah, kalau dijumlahkan itu pasti 225. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentukan tentukan panjang salah satu sisi segitiga berikut ini. Nah, di sini ada segitiga siku-siku.
Segitiga siku-siku ini mempunyai panjang sisi tegaknya 15 dan 20. Lalu ada salah satu sisi miringnya ini yang tidak diketahui. Bisa saja kita menggunakan teorema Pythagoras seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu. Yaitu tinggal 15 dikuadratkan, 20 dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, hasilnya diakarkan. Nah, dengan triple Pythagoras tidak perlu seperti itu. Jadi 15, 20 kita turunkan dulu, kita sederhanakan. Cari FPB, ternyata menyederhanakannya dengan membagi 5. Maka hasilnya adalah 3 dan 4. Nah, 3, 4 ini menurut bilangan pokoknya itu adalah 3, 4, 5 pasangannya. Maka angka 5 ini kita kembalikan ke bentuk X, yaitu dikali 5. Kalau tadi dibagi 5, nah sekarang angka 5 sudah kita temukan, dikembalikan dikali 5. Sekali lagi, asalnya dibagi, sekarang dikali 5. Maka X adalah 5 kali 5, 25. Seperti itu. Nah, perlu ditegaskan sekali lagi, jadi ketika diturunkan atau dibagi 5 menghasilkan 3 dan 4. 3 dan 4 ini dilihat dari bilangan pokok di sebelah kanan sini 3, 4, 5. Ya, maka 5 dikali 5 adalah 25. Ketemu, ternyata X-nya adalah 25. Kita coba soal yang kedua untuk lebih paham ya. Di sini ada segitiga siku-siku, nih angkanya ada 48, 50. Nah, kita akan menentukan X. Kalau menggunakan teorema Pythagoras ini cukup sulit. Cukup sulitnya karena di sini angkanya terlalu besar. Sampai 50, 48. Belum kita mengkuadratkan, nanti belum mengakarkan. Nah, ini ada metode yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan triple Pythagoras. Nah, di sini 48 dan 50 kita bagi dulu, kita sederhanakan. Bagi berapa? Ayo. Oke. 48, 50 kita coba bagi yang paling kecil aja, bagi 2. Ternyata 2 itu sebagai FPB-nya. Maka 48 dibagi 2 hasilnya 24, 50 dibagi 2 hasilnya 25. Nah, 24 dan 25 kita cek di sini ke bilangan pokok, ternyata pasangan satu lagi adalah 7. Nah, di sini 7. Maka 7 kita kembalikan lagi dengan cara dikali 2. Ya, karena tadi dibagi 2, maka sekarang dikali 2. Yaitu menjadi 14. Ya. Nah, ini adalah teknik perhitungan menentukan panjang sisi segitiga dengan menggunakan triple Pythagoras. Ya. Nah, untuk latihan soalnya silahkan dicatat. Di sini ada nomor 1, menentukan pasangan angka, apakah pasangan angka berikut merupakan triple Pythagoras atau bukan. Jadi silahkan dibuktikan, ya, dibuktikan seperti di contoh yang pertama, ya, dikuadratkan dulu apakah sama atau tidak. Kemudian yang nomor 2 silahkan dihitung berdasarkan teknik perhitungan seperti yang baru saja kita bahas. Oke, terima kasih. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.